Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, khatib mewasiatkan kepada jamaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa kita selalu berzikir kepadanya dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa kita berupaya untuk selalu menghadirkan Allah di dalam setiap kondisi dengan cara selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan suri tauladan kita. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan dari para ulama untuk kita semua yang merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat atau masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan ketika kita membaca di dalam rukun Islam, setelah syahadat, artinya akan ditolak keislaman seseorang, walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berkali-kali memberikan kalimat ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Maun. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud lalai dalam salat? Dia sudah salat tapi dia tergesa-gesa. Orang yang salat tapi dia tidak khusyuk. Orang yang salat tapi dia lakukan, kadang dia tidak kerjakan. Orang yang salat yang tidak menunaikan rukunnya. Orang yang salat yang tidak menjaga wudunya atau kebersihannya. Bagaimana dengan orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah sekalian? Maka Allah Subhanahu wa taala
menggolongkan di antara ciri-ciri orang yang paling jelas terhadap kemunafikan ya seseorang adalah dialah orang yang malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, akan tetapi malas dalam beribadah. Malas dalam menunaikan sholat kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, Allah mengatakan, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ya. Mungkin kita sholat jamaah sekalian, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Ya, apakah kita hanya bermalas-malasan? Apakah kita hanya mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya hitungan 15 menit selesai, 20 rakaat atau 11 rakaat? Ya, jangan-jangan jamaah sekalian, kita termasuk orang-orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Jangan-jangan kita hanya bermalas-malasan di dalam ibadah tersebut, jamaah sekalian. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, ya, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Ya, tertolak iman dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah salah satunya ikatan antara kita dengan langit. Salat adalah salah satu di antara ikatan hamba antara dengan Tuhannya, ya. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat jamaah sekalian, ya, satu kali saja, ya, berarti kita telah memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita saat butuh, sementara kita tidak mempunyai ikatan apa-apa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak punya hubungan dengan orang lain, bagaimana kita akan berharap orang itu membantu kita, jamaah sekalian? Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita meminta rezeki kepadanya? Bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan kita? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurus kita? Ya, padahal kita sendiri yang memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Satu-satunya kata ulama, ya, ikatan antara hamba dengan Rabb-nya, yakni as-shalah. Ya. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja tanpa uzur, maka dia telah memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada hari kiamat nanti, ya, salat juga akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salatu, fa in saluhat saluhat sayru 'amalihi, fa in fasadat fasadat sayru 'amalihi." Amal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat nanti ialah salat, jamaah sekalian. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalannya akan baik. Dan apabila salatnya buruk, thumma na'udzubillah, maka seluruh amalannya buruk. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menciptakan manusia ini hanya untuk beribadah kepadanya. Maka oleh karena itu, ya, jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat jamaah sekalian. Karena sholat ini adalah kewajiban kita yang akan pertama kali diadili di hari kiamat nanti. Ya. Jamaah sholat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sholat sesuatu yang tidak bisa kita abaikan, jamaah sekalian. Ya, apapun itu alasannya. Ya. Kita boleh tidak membayar zakat, ya, kalau kita tidak mampu. Kita boleh tidak membayar haji, kita boleh tidak menunaikan haji kalau kita tidak mampu. Kita boleh tidak melaksanakan puasa, ya, apabila kalau kita tidak diqada atau kita tidak mampu dengan diqada atau dibayar dengan fidyah, ya. Tapi kalau soal salat jamaah sekalian, kita tidak bisa meninggalkannya, ya. Karena jika kita tidak bisa mengerjakannya, ya, di tempat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamaknya.
Ya, tidak bisa melakukannya di masjid karena ada alasan uzur-uzur yang tertentu, hujan, badai dan seterusnya. Maka kita bisa melakukannya di masjid jamaah sekalian. Kita tidak bisa melakukannya secara berdiri. Kita bisa duduk atau kita bisa berbaring. Ya, tidak ada alasan meninggalkan sholat. Ya, saking pentingnya ibadah ini jamaah sekalian. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau kita untuk memutuskan hubungan dengannya. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa rasanya diputuskan jamaah sekalian tanpa alasan? Ya, kita tidak bisa. Kita udah baik kepada seseorang, ya kita perhatikan kepada orang itu, ya kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak kita kepada orang itu. Tiba-tiba dia ngajak untuk putus. Dia mengajak kita putus tanpa alasan. Gimana perasaan kita jamaah sekalian? Ya, begitulah perasaannya Allah Subhanahu Wa Taala ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kebaikan ya dalam kehidupannya. Ya, maka jangan putuskan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan sholat. Jangan jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan kita menjaga sholat dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma 'inni 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.